Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Fitriani. Saya adalah seorang mahasiswa semester 3 Prodi Magister Pendidikan Dasar pada Universitas Terbuka Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan respon terhadap tugas diskusi 1 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar dengan topik analisis isu sosial politik budaya pada pendidikan dasar. Materi yang dapat kita bahas pada topik kali ini dapat diambil dari modul 1 BMP serta artikel 1 dan artikel 2 yang disediakan pada diskusi 1. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kedua artikel yang tersedia, yaitu artikel pertama dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs yang bersumber dari jurnal Basic Edu. Kemudian artikel kedua yaitu dengan judul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan. Sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang yang berasal dari sumber GECTH. Dari kedua artikel tersebut ada 3 persamaan antara artikel 1 dan artikel kedua. Yang pertama adalah kesenjangan akses pendidikan. Kemudian persamaan berikutnya adalah kualitas guru dan pembelajaran. Kemudian persamaan yang ketiga adalah relevansinya dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain memiliki persamaan antara artikel 1 dan artikel 2, tentu juga memiliki perbedaan yang mendasarinya. Maka dari itu, saya menggarisbawahi 3 perbedaan. Pertama adalah fokus wilayahnya. Jika pada artikel 1 kondisi pendidikan nasional secara umum, pada artikel kedua spesifik pada wilayah pedesaan di negara berkembang. Kemudian, perbedaan selanjutnya adalah akar permasalahannya. Pada artikel pertama, lemahnya efektivitas pembelajaran, dan di dalam artikel 2, keterbatasan infrastruktur fisik seperti gedung, jalan, dan sanitasi. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan. Jika pada artikel pertama menekankan peningkatan kualitas guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, kemudian, solusi yang ditawarkan oleh artikel kedua yaitu pembangunan sekolah baru, perbaikan sarana dan prasarana. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan pertama dari diskusi 1 ini, yaitu tentang keterkaitan masalah artikel pertama dan artikel kedua dengan kondisi SDN Mampang 3 Kota Depok, maka diperoleh kesamaan antara SDN Mampang 3 dengan artikel pertama, yaitu pertama keterbatasan ruang kelas, di mana pada saat ini SDN Mampang 3 itu terdapat 18 rombel dengan 9 ruang kelas yang dapat digunakan sebagai tempat atau sarana pembelajaran. Hal ini senada dengan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai yang disebutkan pada artikel pertama. Kemudian yang kedua adalah distribusi guru yang cukup baik, di mana hampir seluruh guru di Mampang 3 ini berkualifikasi S1. Kemudian ada beberapa guru yang sedang menyelesaikan pendidikannya di S2 dan ada 2 guru yang selesai S2-nya. Kemudian ada beberapa guru juga yang saat ini sudah menyelesaikan program pendidikan profesi gurunya. Ini sama dengan isu peningkatan profesional guru yang terdapat pada artikel pertama. Kemudian persamaannya dengan artikel kedua adalah keterbatasan infrastruktur. Meskipun SDN Mampang 3 ini terletak di pinggiran kota Jakarta atau terletak di kota Depok, tapi pada kenyataannya infrastrukturnya tidak sama seperti yang ada di sekolah-sekolah lain. Nyatanya di SDN Mampang 3 terdapat 3 toilet siswa yang dapat digunakan oleh 18 rombel siswa dan 1 toilet yang dapat digunakan oleh
tamu ataupun PTK di SDN Mampang 3 gitu. Kemudian karena keterbatasan ruang kelas juga yang hanya terdapat 9 ruang kelas, maka SDN Mampang 3 membagi rombel menjadi 3 shift pembelajaran. Hal ini juga serupa dengan masalah infrastruktur pendidikan yang ada di pedesaan pada artikel kedua. Selain itu, peran masyarakat, pemerintah, dan swasta. Hal ini ditunjukkan oleh ada seorang guru yang lulus seleksi dan sampai selesai di wisuda pada program Wardah Inspiring Teacher tahun 2024 yang diselenggarakan oleh PT Paragon ini menunjukkan aspek pemberdayaan komunitas yang relevan dengan artikel kedua ini. Untuk menjawab pertanyaan kedua terkait saran dalam mengatasi isu sosial politik pendidikan, saya berpendapat atau saya memberikan saran yang pertama adalah pemerataan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian saran keduanya adalah peningkatan infrastruktur melalui kebijakan progresif. Kemudian saran ketiga adalah depolitisasi pendidikan. Kemudian saran saya dalam mengatasi sosial budaya pendidikan, yang pertama adalah penguatan pendidikan inklusif dan multikultural. Kemudian saran berikutnya adalah kolaborasi dengan masyarakat. Saran berikutnya adalah integrasi kearifan lokal dengan teknologi pendidikan. Kemudian implementasi sosial politik dan sosial budaya untuk SDN Mampang 3 Depok adalah pertama pada sosial politik. Sekolah kiranya perlu melakukan advokasi kepada Dinas Pendidikan Kota Depok untuk pembangunan ruang kelas yang baru agar tidak perlu sistem shift lagi. Pada sosial budayanya, sekolah bisa mengintegrasikan budaya lokal Sunda dalam pembelajaran. Kesimpulannya, isu sosial politik diatasi dengan kebijakan pemerataan, pendanaan berkeadilan, dan depolitisasi pendidikan. Sedangkan pada isu sosial budaya diatasi dengan pendidikan inklusif, penguatan budaya lokal, serta kolaborasi dengan masyarakat. Jadi kombinasi antara keduanya akan menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, berakar pada budaya, sekaligus mendukung SDGs-nya. Menjawab pertanyaan nomor 3 pada diskusi 1 ini tentang kaitan isi artikel dengan modul 1 BMP, di mana pada aspek sosial politik modul 1 menjelaskan hubungan erat antara negara dengan warga negara dalam pendidikan, kemudian partisipasi politik warga negara, pentingnya distribusi kekuasaan atau trias politika, serta peran ICT dalam pengembangan politik dan pendidikan. Kemudian, modul 1 juga menekankan pentingnya pendidikan politik agar warga melek politik. Pada artikel pertama, menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah belum efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada artikel kedua, membahas bagaimana pembangunan infrastruktur pendidikan di pedesaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik negara berkembang. Jadi, kaitan antara modul 1 dan artikel 1.2 ini adalah modul 1 menekankan pentingnya peran negara dan kebijakan politik dalam menjamin hak pendidikan, sedangkan artikelnya memperlihatkan realitas bahwa kebijakan tersebut belum merata implementasinya. Kaitan isi artikel dan modul BMP pada aspek sosial budaya. Pertama, pada modul 1 dijelaskan bahwa sistem sosial budaya terdiri dari tata nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang saling mendukung dan mencapai tujuan masyarakat. Serta dalam modul 1 juga menggunakan teori fungsionalisme struktural, Persons, dan Agile pada artikel pertama, mengaitkan mutu pendidikan dengan peran masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan sebagai bagian dari sistem sosial. Pada artikel kedua,
menekankan aspek kemanusiaan dalam pembangunan pendidikan pedesaan. Kaitan antara materi 1 BMP dengan kedua artikel ini adalah materi pada modul 1 memberi kerangka teori sosial budaya, sementara artikel menampilkan kasus nyata bagaimana faktor budaya, kemanusiaan, dan kesenjangan sosial mempengaruhi kualitas pendidikan. Kesimpulannya, modul 1 menyediakan landasan teoritis tentang bagaimana isu sosial, politik, dan sosial budaya. Pada artikel 1 dan artikel 2 memberikan bukti empiris tentang bagaimana teori itu berlaku di lapangan. Kemudian teori yang terdapat dalam modul menjadi alat analisis, sedangkan artikel di kasus yang nyata. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.